Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung ya live bareng Teteh sore hari ini. Cuman pada sore hari ini kita tidak ada keranjang kuningnya ya. Biasanya kalau misalkan kalian mengikuti live bareng Teteh itu ada keranjang kuningnya, maka pada sore hari ini kita ngobrol santai aja. Meskipun mungkin Teteh pada sore hari ini tidak bisa tidak bisa ngobrol panjang-panjang bareng dengan kalian semuanya. Tapi mudah-mudahan Teteh selalu mengharapkan selalu ada hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan pada sore hari ini kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat lahiriah dan juga batiniah kita, dan kita selalu mengharap kepada Allah ya, di dalam segala situasi kondisi apapun kita itu selalu berada di dalam rahmat, maghfirah dan juga ridhanya Allah. Waalaikumsalam Kakak Neng, waalaikumsalam Kakak Ai juga ya. Itu ya yang kita selalu harapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Waalaikumsalam kakak Sahib, kakak Susi Hahib, siapa ini? Waalaikumsalam kakak, selamat bergabung kakak ya. Gimana sore hari ini kakak, sehat kak? Puasanya masih is okay sampai sore hari ini. Sekarang kita udah puasa berapa hari ya? Udah sekitar berapa hari sekarang? Puasa ke-7 hari ya. Oke, hello Kakak Rijal. Selamat sore Kak Rijal. Selamat sore Kakak. Oke, ini sudah ada yang bertanya nih. Baru gabung sudah ada langsung yang bertanya. Oke, Teteh ngantuk. Apalagi kalau sekarang mau ngedengerin Gaji sama Teteh ya. Aduh, mudah-mudahan jangan ngantuk deh Kak Tri ya. Halo Kakak Antinyu, selamat sore Kakak. Oke, Teh gimana nih tarawih? Tapi suka ada yang bacaannya cepet. Iya ya, suka ada yang tarawih bacaannya cepet ya. Abis kalau nggak cepet takutnya ngantuk mungkin kakak ya. Itu hukumnya gimana? Oke, maksudnya sah gitu tarawihnya. Oke. Nah, kalau misal kita berbicara kakak tentang bacaan Al-Quran, Teteh adakah 100? Sedikit kalau 100 kakak Mr. Jo. Oke, kalau kita berbicara tentang bacaan Al-Quran, nah kita harus tahu dulu nih, di dalam kita membaca Al-Quran itu sebetulnya memang di dalam pembacaan Al-Quran itu memang ada tempo yang cepat gitu loh kak. Memang ada tempo yang cepat, ada kak yang tempo yang cepat. Dan apakah boleh kita kalau misalkan membacanya temponya yang cepat? Boleh, seperti itu. Tetapi tetap itu harus ada aturannya. Jadi di dalam pembacaan qiraat itu kan di dalam membaca Al-Quran itu boleh kita membacanya itu ditahqiqkan. Jadi pembacaan Al-Quran itu insya Allah kakak continuous, nanti kalau jualannya nanti insya Allah malam ya. Insya Allah nanti malam ya, sekitar jam 9 kakak. Kalau sore hari ini biasanya Teteh ya santai gini aja, ngobrol santai aja sama kalian semuanya. Oke, jadi pembacaan Al-Quran itu bisa kita tahqiqkan. Ada tahqiq, ada tadwir, dan juga ada hadru. Kalau tahqiq itu jadi apa ya? Kalau bahasa pendeknya apa ya? Kalau tahqiq itu bacanya kita alon, kita santai seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Kalau misalkan kita bertemu misalkan madfa'i wajib muttasil 5 harokat, ya kita baca 5 harokat ketika wasol. Ketika kita waqaf, kita baca 6 harokat, ya kita baca 6 harokat. Artinya ya sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, seperti itu. Ada juga pembacaan yang kedua itu kita tadwirkan. Kalau tadwir secara pendeknya apa ya? Kita bacanya pertengahan gitu kak. Bacanya pertengahan. Jadi terlalu cepat enggak, alon juga enggak. Nah itu tadwir. Nah kemungkinan besar kakak kalau yang tarawih. Nah kalau yang tarawih itu pembacaan Al-Qur'annya dihadrukan. Itu kebanyakan seperti itu kakak. Membaca Al-Qur'annya dihadrukan. Apa itu hadru? Jadi kalau hadru itu kalau di dalam kitab di dalam kitab Al-Amid ya, gitu ya. Kalau di dalam kitab Al-Amid kalau hadru itu ada wahwa al-qira'atu bisur'atin ma'a mura'atil ahkam. Tetapi harus sesuai dengan ahkam, harus sesuai dengan hukum begitu. Jadi kalau hadru itu enggak Kak Sugeng, kalau Teteh jualannya nanti malam insyaallah Kak Sugeng ya. Jadi kalau hadru itu adalah pembacaan Al-Qur'annya yang paling cepat.
kalau tadi tahqiq alon, kalau tadbir pertengahan, kalau hadru kita bacanya cepat. Tetapi meskipun cepat ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan panjang pendeknya, seperti itu ya. Jadi itu ada aturannya kakak meskipun panjang. Nah jadi kakak, jika kita menemukan ada yang salat tarawih, membaca Al-Qur'annya kita dipercepatkan, kemungkinan besar itu pembacaan Al-Qur'annya dihadrukan. Dan apakah itu syah? Ya tentunya syah kak, boleh, tidak apa-apa ya. Waalaikumsalam kakak Dodi. Begitu kakak ya. Kakak siapa tadi yang bertanya, lupa lagi. Begitu kakak ya. Jadi syah-syah aja ya, berarti sesuai aja dengan kaidah ilmu tajwid. Teh umat dahulu sebelum Nabi Muhammad diwajibkan puasa enggak? Oke. Umat dahulu sebelum umat Nabi Muhammad diwajibkan puasa enggak? Ada enggak? Ya diwajibkan kak, sama umat dahulu juga diwajibkan melakukan berpuasa. Nah salah satunya itu terjadi kepada kaum ahli kitabi ya. Ini ada di dalam kitab tafsir Tabari kalian ya, kalau nggak salah ada di dalam kitab tafsir Tabari itu kan disebutkan. Jadi di sana tuh masih ingat tuh kalau Abu Ja'far ya, di sana ada ya disampaikan oleh Abu Ja'far, wa aula hadhil aqwali bis-shawabi qawlu man qala. Jadi di dalam ayat itu kan ya ayyuhalladzina amanu fardhu alaikumusiyam kama fardha 'alal ladzina min ayyamin ma'dudat. Jadi ayat di dalam ayat itu kak. Jadi di dalam ayat itu kan menerangkan bahwa makna dari ayat itu yang menurut Abu Ja'far ini adalah pendapat yang lebih utama ya. Ini pendapat yang lebih utama dan ini pendapat yang lebih benar lah, seperti itu. Jadi di dalam ayat itu kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu untuk melakukan berpuasa ya sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum dari ahli kitab. Nah berarti di dalam ayat ini menunjukkan bahwa sebelumnya umat Nabi Muhammad pun itu sama, oleh Allah itu diwajibkan untuk melakukan berpuasa, seperti itu ya. Ya pada hari-hari yang telah ditentukan, seperti itu ya. Jadi orang-orang setelah Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Hal tersebut itu kan dikarenakan Allah itu kan yang maha puji, yang telah menjadikan Nabi Ibrahim itu kan sebagai sebagai imam para manusia, seperti itu. Nah Allah juga menyelamatkan, maka Allah memerintahkan nih kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan kepada orang-orang sebelum beliau, yaitu sebelumnya para nabi lah, kurang lebihnya seperti itu ya kakak ya. Jadi nah adapun di dalam penyerupaan dalam ayat tersebut itu adalah berdasarkan waktunya. Nah hal itu sebabnya adalah orang-orang sebelum kita dulu itu hanyalah diwajibkan berpuasa kepada mereka pada bulan Ramadan yang sebagaimana diwajibkan pada kita ya secara sama lah, seperti itu. Jadi kakak sebelum umat Nabi Muhammad pun diwajibkan ya sama kakak, diwajibkan ya kakak ya. Aduh ini teteh agak sulit nih kalau mau baca komen seperti ini ya. Teteh agak sulit. Teh mandang teteh batal tuh. Kata suami makruh katanya. Teh berpuasa, berpelukan. Teh berpuasa, berpelukan, berciuman sama istri boleh gak? Boleh gak kalau kita misalkan sedang berpuasa, berciuman, berpelukan sama suami? Makruh tanzih kakak. Itu pun kalau misalkan mengeluarkan syahwat. Kalau tidak mengeluarkan syahwat tidak apa-apa. Oke, teh boleh gak mencicipi masakan saat kita berpuasa? Boleh. Boleh, asal jangan satu piring aja mencicipinya kak. Ini kalau ibu-ibu yang masak ya. Kalau ibu-ibu masak nih, aduh takut keasinan, takut kemanisan, boleh gak ketika kita masak mencicipi makanannya? Boleh, boleh. Asal jangan satu piring katanya ya. Itu makruh gak hukumnya? Enggak sampai makruh. Itu karena kan ada hajat ya, ada suatu kebutuhan ya. Tapi asal ada asalnya, asal hanya sebatas di lidah. Jadi mencicipi hanya sebatas di lidah, di ujung lidah aja. Hanya sebatas di lidah.
Dan itu nggak boleh sampai tertelan. Ya kalau sampai tertelan kan nanti terasa ya ke tenggorokan, ada asamnya, ada manisnya gitu, ada enaknya. Apalagi sampai 1 sendok nih masuk ke tenggorokan. Ya kalau itu jelas batal lah. Tapi kalau hanya sebatas mencicipi di lidah, lalu dilepehkan lagi, dibuang lagi. Ah kalau itu sih nggak apa-apa. Bahkan nggak sampai makruh, nggak sampai dimakruhkan. Nah itu kan karena alasannya ada hajat ya. Maksudnya ada hajat itu ada ya karena kita butuhkan, takutnya ini makanannya nanti nggak enak atau gimana. Jadi dikarenakan alasannya ada hajat itu nggak apa-apa, tidak dimakruhkan. Wa mahallul karohati. Jadi itu kalau dimakruhkan mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa itu ilam takun lahu hajatun, jika memang tidak ada hajat atau tidak ada kepentingan seperti itu. Jadi boleh Kak, tidak makruh ya. Kalau deket pas ini pengen diajarin sama si tetehnya Aduh, kalau istri pegang anunya suami cuman Kakak Teh kalau bacaan cepat otomatis Mamu nggak sempat baca Al-Fatihahnya, gimana tuh Teh? Sempet Kak Syahrial. Jadi begini Kak Syahrial, kalau misalkan seorang imam itu bacaan tarawihnya cepat ya, nah kan si makmum juga kan wajib ya kita baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah kan nanti nggak syah. Begini Kakak Syahrial, kalau kita sedang tarawih kita jangan kaget kalau misalkan kita menemukan ada imam yang bacaannya cepat, tapi tetap ya sang imam itu tidak boleh meninggalkan tumaninahnya di dalam sholat. Kalau sampai tarawihnya meninggalkan tumaninahnya di dalam sholat, ya jelas lah itu nanti hukumnya tidak syah sholatnya. Maka Kak Syahrial gini, jadi kalau misalkan sang imam ketika membaca surat Al-Fatihah, kalau misalkan selain dari bulan puasa kan selain dari tarawih kan biasanya sang makmum mendengarkan, baru sang imam ketika membaca surat, sang makmum membaca surat Al-Fatihah. Nah Kakak Syahrial, kalau ketika sedang tarawih, kalau sang imam membaca surat Al-Fatihah, makmum pun mengikuti bacaan surat Al-Fatihahnya begitu. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah makmum juga mengikuti membaca surat Al-Fatihahnya Kakak. Misalkan sang imam waladdallin begitu ya. Misalkan kita sang makmum baru membaca ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum tamat tuh, bacanya belum tamat. Nah, maka kita berhentikan dulu, lalu kita serempak imam dan makmum membaca amin. Apapun baru nanti sang makmum melanjutkan lagi. Ya, apa yang misalnya ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina, baru makmum itu mengikuti gitu. Jadi meskipun sang imam membacanya cepat, tetap sang makmum kok sempat kok baca Al-Fatihah, ya. Jadi baca Al-Fatihahnya bareng aja ya, mungkin paling beda 1-2 ayat lah Kakak. Ya, begitu Kakak ya. Kakak Rulsa Sidoarjo hadir Teh. Iya Kakak, salam silaturahmi Kakak. Oke. Mau bertanya Teh, kalau berkumur dalam berwudu batal nggak puasanya? Kang Adang, kalau kita sedang berpuasa lebih baik tidak berkumur saja. Kang Adang, kalau kita sedang berpuasa lebih baik tidak berkumur saja. Berkumur itu hukumnya sunnah, tapi kalau lagi berpuasa lebih baik tidak berkumur saja. Lebih baik tidak bersiwak saja Kang Adang, karena itu menjaga. Karena Kang Adang itu menjaga, khawatir takutnya nanti Kang Adang itu berkumur berkumurnya tuh sampai ada terasa dingin nih ke tenggorokan. Aduh, khawatirnya nanti batal kan. Kalau misalkan ada terasa dingin ke tenggorokan, sama Kang Adang itu dileguk aja ini dinginnya itu. Nah, itu kan nanti bisa batal ya puasanya. Dari ya lebih baik menjaga aja deh. Lebih baik tidak berkumur saja Kang ya. Lebih baik tidak berkumur saja. Waalaikumsalam Kakak Plafon. Oh, kalau tarawih ikut Imam Hambali ya? Enggak Kak Syahrial, bukan ikut Imam Hambali, masih bermadzhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau lagi puasa nyusuin suami boleh enggak Kak? Aduh, Kakak. Enggak gitu juga kali Kakak ceritanya. Masa lah kita lagi berpuasa nyusuin? Ya. Gitu Kakak ya. Oke. Teh, yang tadi siang live siapa? Anak santri Teteh Kak Plafon. Yang tadi siang live anak santri Teteh. Teh boleh gak kita sebagai muslim ngefans sama artis Korea?
kan non muslim. Itu anak teteh itu yang ngefans sama artis Korea. Ya, boleh gak kita ngefans nih katanya sama artis Korea? Boleh. Boleh. Kalau misalkan kita mengidolakan sama artis Korea, artis Amerika, artis manapun, itu kan pertanyaannya dikarenakan non muslim ya. Misalkan artis Koreanya itu non muslim, boleh gak kita ngefans? Kalau misalkan kita mengidolakannya, kalau ada yang sampai berhubungan dengan keyakinan, sampai merusak akidah kita, sampai bahkan kita mau mengikuti kemaksiatan, karena misalkan nih artis si Koreanya itu misalkan bajunya tuh seksi banget gitu ya. Terus saking ngefansnya kita itu sampai pengen pakaiannya juga sama, misalkan seperti itu ya. Sampai sama misalkan. Ya, berarti kan itu kita melakukan kemaksiatan kan? Apalagi kalau sampai kita naudzubillah merusak keyakinan kita, akidah kita, ya jelas lah itu naudzubillah. Maka itu nggak boleh kita mengefans seperti itu. Tapi bila tidak ada berhubungan dengan hal itu, ya hanya sebatas ya ngefans aja, hanya sebatas suka aja gitu ya. Hanya sebatas ngefans aja, hanya sebatas suka aja sih, itu sih nggak apa-apa ya. Itu ada juga sih keterangannya di dalam kitab apa itu ya? Di dalam kitab Is'adur Rafiq kalau nggak salah ya. Di dalam kitab Is'adur Rafiq. Jadi di dalam kitab itu dikatakan hindarilah kita itu bergaul, tapi lebih baik sih dihindari ya, karena kan yasyarul mar'u ma'a man ahabbah. Kita itu nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Ya kalau misalkan orang-orang yang kita cintainya adalah para ulama, ahli-ahli salih, para ulama tersebut misalkan ahlul jannah, dan kita mencintai orang-orang yang salih, maka insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang salih ya. Tapi kalau misalkan kita ngefans banget gitu ya, naudzubillah dengan orang-orang yang ahlun nar, dengan orang ahli neraka, naudzubillah kalau misalkan kita dikumpulkan dengan orang-orang seperti mereka ya. Karena di dalam keterangan hadis kan yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Kita nanti di akhirat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai kan, seperti itu. Jadi di dalam kitab Is'adur Rafiq pun kan di sana menekankan bahwa kita sebaiknya kita tuh harus menghindari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk ya, kayak orang-orang dungu lah gitu ya, ahli hasud, ahli orang-orang yang senang membuat kericuhan. Nah kalau di dalam referensinya sih seperti itu ya. Jadi sang ulama ini yang mengarang kitab ini Is'adur Rafiq menganjurkan kepada kita kalau kita misalkan bersahabat itu pun ya kita harus selektif lah, seperti itu. Ya jadi kakak lah intinya kalau misalkan tidak mengakibatkan kita melakukan suatu kemaksiatan ya sih itu masih sah-sah aja, nggak apa-apa seperti itu. Tetapi ya kita lebih baik selektif ya. Kalau kita menyukai itu lebih baik kita lebih selektif lagi kakak ya. Teh di dalam amal kan kita harus ikhlas. Di dalam amal kan kita harus ikhlas. Emang ikhlas itu seperti apa? Susah ya ikhlas itu sebetulnya sih susah ya kak. Memang sih kak di dalam segala amal ibadah kita itu harus ikhlas karena Allah. Meskipun ikhlas itu sangat sulit sekali dan terkadang diri kita pun tidak tahu apakah amal yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah ataupun tidak ya, karena memang ikhlas ini agak sulit sekali ya. Jadi kan kalau ikhlas itu kalau misalkan ketika kita melakukan suatu amal apapun itu ya kakak ya, jadi di dalam hatinya itu ya semata-mata kita itu melakukan amal itu karena semata-mata mengharapkan ridho Allah aja kakak, itu baru namanya ikhlas. Jadi semata-mata kita hanya mengharapkan ridho Allah aja. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan kita melakukan suatu amal, suatu pekerjaan apapun itu, tetapi contohnya misalkan di dalam hati kita itu masih ada disertai rasa misalkan ingin dipuji oleh orang lain gitu ya.
masih ada rasa di dalam hati kita itu ingin disanjung oleh orang lain, maka itu dikatakan ikhlas tidak? Tidak, itu tidak dikatakan ikhlas. Nah, kalau misalkan ketika kita sedang melakukan amal gimana nih teh, kan itu susah ya, masih ada gitu ya terbersit di dalam hati ya. Kalau dipuji orang ya masih ada rasa seneng, ketika disanjung orang tuh masih ada rasa seneng. Kalau begitu apakah aku harus memberhentikan amal aku? Jangan. Meskipun di dalam hati kita itu masih ada rasa senang kalau dipuji orang lain, ketika disanjung orang lain masih ada rasa senang, bukan berarti kita harus menghentikan amalnya. Lanjutkan aja amalnya itu, lanjutkan aja. Kita belajar aja terus, ya. Karena kan di dalam kitab Adhkar Nawawi kan di sana dijelaskan. Jadi ada riwayat an Sayyidina Jalil Abi Alil Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu anhu. Di dalam itu kitab kan jadi tarkul amal meninggalkan amal kan Kak. Jadi tarkul amal, meninggalkan amal, li ajlin nas, dikarenakan manusia itu riaan, itu jelas ria. Wal amalu li ajlin nas, kalau kita melakukan amal dikarenakan manusia, syirkun. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Itu jadi kalau meninggalkan amal karena manusia itu sebetulnya udah termasuk ria. Itu sebetulnya udah termasuk ria. Tetapi kalau misalkan kita beramal karena manusia, itu lebih besar lagi dosanya. Itu sudah termasuk syirik. Sedangkan ikhlas itu adalah selamatnya dirimu dari keduanya. Tetapi dikarenakan ikhlas itu sulit, ya maka di dalam satu riwayat mengatakan bahwa salah satu tanda ikhlas itu adalah istiqomah. Jadi udah deh, di dalam kita melakukan suatu amal itu udah istiqomah aja dulu. Sembari kita itu terus belajar, sembari terus kita itu mengaji, sembari kita terus berbenah hati. Karena teteh tuh inget ya apa yang disampaikan oleh guru teteh ketika dulu di pesantren. Misalkan kita itu ingin memecahkan suatu batu yang begitu besar sekali. Kita pukul itu batu tidak retak sama sekali. Kita pukul yang kedua, kita pukul yang ketiga, sampai yang 100 kali baru retak sedikit. Sampai ke 200 kali baru retak, tambah retak. Misalkan akhirnya pada pukulan yang ke-1000, akhirnya batu yang besar itu pecah gitu ya. Nah maka itu tidak akan ada artinya si batu itu bisa pecah di pukulan yang ke-1000 kalau tidak ada pukulan yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan yang selanjutnya. Nah itu adalah menunjukkan apa? Berarti itu menunjukkan kalau kita melakukan suatu amal istiqomah aja. Karena istiqomah itu adalah salah satu tanda dari ikhlas. Ya, karena sulit itu sih Kak, Masya Allah itu sulit banget Kakak ya. Ikhlas itu sulit sekali. Oke. Selamat sore Kakak. Yang di keranjang kuning berapa? Lanang jagat 99, yang lanang godek 127.000 Kakak. Teh Bu Nyai sambung doanya, saya pejuang garis 26 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Kakak Ana Rusian Kakak Ana Rusian, setiap sesuatu perkara itu pasti ada hikmahnya ya. Kakak Ana Rusian, setiap sesuatu perkara itu pasti ada hikmahnya. Meskipun tidak semua orang itu meskipun setiap orang itu tidak bisa tidak bisa mengambil akan suatu hikmah. Tetapi kakak teteh sangat mengharap sekali, mudah-mudahan kakak itu bisa mengambil hikmah apa yang dikehendaki oleh Allah pada saat ini. Ya kakak ya. Yang penting meskipun kakak sampai pada saat ini belum dikasih momongan, yang penting kakak dengan istrinya harmonis aja, bahagia aja. Karena bahagia itu lebih penting kakak ya. Bahagia di dalam kita berumah tangga itu lebih penting kakak ya. Teh Lailatul Qadar itu kapan? Kapan ya? Lailatul Qadar itu wallahu alam, teteh nggak tahu kapan kakak nenganom. Lailatul Qadar itu teteh nggak tahu, hanya Allah Kak Lailatul Qadar itu kapan turun. Meskipun sih kalau di dalam keterangan beberapa ulama itu ikhtilafiyah ya Kak, ada beberapa
pandangan ulama gitu. Meskipun ya secara hakikatnya kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Ini salah satu kutipan ya yang disampaikan oleh Imam Ghazali, itu ada di dalam kitab I'anah. Ini beliau ya sedikit memprediksi tentang Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau yang pertama itu jika awal Ramadan ini di dalam kitab I'anah ya kalau nggak salah itu. Ini cuma prediksi ya, prediksi dari Imam Ghazali. Kalau kita mau ambil ya monggo silakan. Ini adalah salah satu prediksi dari salah satu ulama. Kata Imam Ghazali di dalam kitab itu, jika awal Ramadannya itu pada hari Minggu atau pada hari Rabu, itu menincak Lailatul Qadarnya itu pada malam ke-29. Kalau misalkan awal Ramadannya pada hari Senin, kemungkinan besar maka Lailatul Qadarnya itu pada malam ke-21. Tapi kalau misalkan awal Ramadannya itu pada hari Selasa, nah kemarin kita pada hari apa sih? Kita berpuasa. Nah kalau pada hari berpuasanya hari Selasa atau pada hari Jumat, kemungkinan besar Lailatul Qadarnya itu pada malam 27. Nah kalau misalkan awal Ramadannya itu pada hari Kamis, kemungkinan besar Lailatul Qadarnya pada malam ke-25. Dan kalau misalkan pada hari Sabtu, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu pada tanggal ke-23. Tetapi ini ya salah satu prediksi salah satu ulama. Ini ada di dalam kitab I'anah Imam Ghazali yang menyampaikan seperti itu. Nah kemarin kita berpuasa, nah orang kamari puasa mimitian teh hari naon? Salasanya. Kamari orang puasa teh Salasa. Ya kalau yang berpuasa pada pada tahun ini hari Selasa, kalau menurut Imam Ghazali kemungkinan besar Lailatul Qadarnya pada malam ke-27. Tetapi wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam. Secara hakikatnya Allah yang tahu ya. Secara hakikatnya Allah yang tahu. Kakak ya. Teteh tambah cantik aja. Selamat sore Teh. Selamat sore Kakak Jona. Oke, Teteh, apa hukum? Oke, apa ini? Teh, hukum ziarah Lebaran gimana? Teh, hukum ziarah Lebaran? Ya bagus lah kakak, kita berziarah bagus banget. Siapa yang tidak senang kita dikunjungi? Kita aja sedang hidup senang ya dikunjungi. Ada orang yang bersilaturahmi ke rumah kita senang sekali. Apalagi yang sudah wafat, sangat senang sekali kalau misalkan kita menziarahi. Mungkin pertanyaan itu pada hari Lebaran ya, karena mungkin berpikir kalau hari Lebaran itu adalah hari kemenangan, kalau hari kemenangan itu adalah hari kebahagiaan ya kakak ya. Lantas kalau misalkan kita berziarah itu jadi membuat kita agak sedih ya, mungkin berpikir seperti itu ya. Lalu nanti kita ingat nih sama mati. Nah, bukankah itu bertentangan misalkan pada hari kebahagiaan tapi kok kitanya sedih misalkan seperti itu. Enggak kakak. Jadi kalau misalkan kita berziarah pada hari raya itu diperbolehkan. Sangat diperbolehkan kakak ya. Memang ada sebagian orang yang gak senang berziarah ya. Memang ada sebagian orang yang gak senang berziarah. Tapi kalau kita yang senang berziarah saja kakak. Ini karena kan waman qala innahu yaumu idin. Kalau misalkan pada hari Lebaran la yambaghi dzikrul mauti fihi faqad akhta'a li'anna Nabiyana alaihi salatu wassalam kana fi sadihatil Id, apalagi yaqra'u suratu Qaf, di dalam itu riwayatkan wahiyya minas surati allati fiha al-kathiru minal ayat an dzikril mauti wal akhirah. Itu di dalam riwayatnya kak. Jadi orang yang berpendapat bahwa hari raya itu enggak pantas misalkan kita berziarah dikarenakan mengingat mati, itu justru suatu kesalahan. Karena kan baginda Nabi Muhammad SAW pun di pagi hari Lebaran, Nabi Muhammad SAW di pagi hari Lebaran membaca surat Qaf, ya, yang di dalamnya banyak ayat yang menceritakan kematian dan juga akhirat.
Seperti itu kakak. Jadi kalau kakak senang berziarah pada hari lebaran, berziarah aja kakak. Tapi kalau berziarah tidak punya wudhu, apakah Fatihah kita nyampe ke ahli kubur? Sampai kakak Badru aja, sampai meskipun kita tidak punya wudhu, sampai. Karena kan kakak Badru aja, kalau kita membaca Al-Quran, meskipun kita tidak mempunyai wudhu, kan itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh, ya. Misalkan kakak Badru aja nih tidak punya wudhu, kita membaca Al-Quran, apakah kita akan tetap mendapatkan pahala? Tetap. Tetapi pahalanya ya tidak sama seperti orang yang mempunyai wudhu. Jadi apakah tetap sampai ke ahli kubur? Ya tetap sampai kakak. Bahkan yang wanita yang haid pun boleh nggak kita membaca surat Al-Fatihah untuk ahli kubur? Boleh, asal niatnya bukan semata-mata membaca Al-Quran, tetapi niatnya ya yang haid itu niatnya untuk zikir, niatnya untuk memberi doa kepada ahlul mayit. Meskipun yang haid itu nggak apa-apa, niatnya aja bukan niat membaca Al-Quran, niatnya ya sambung doa aja, kirim doa aja, seperti itu. Ya, kakak Badru aja. Teh apa hukum steril? Kan nanti nggak bisa dapat momongan lagi. Itu yang diangkat rahim ya? Itu yang diangkat rahim ya, steril itu ya? Steril itu yang diangkat rahim ya? Itu tergantung kak. Itu tergantung kak, tergantung akan suatu kemaslahatan sih. Kalau itu kak jelas banget, itu tergantung suatu kemaslahatan. Kalau misalkan si wanita itu niatnya sengaja ingin diangkat rahim dengan alasan karena tidak ingin mendapatkan momongan, itu jelas tidak boleh hukumnya kak. Ini mah nggak ada suatu kemaslahatan, ya pokoknya pengen diangkat aja gitu rahimnya karena saking nggak pengen lagi dapat punya anak. Kalau itu nggak boleh. Ya, jadi kalau membahayakan seperti mengancam keselamatan jiwa perempuan tersebut, misalkan jika terjadi lagi kehamilan, maka itu baru boleh disteril, gitu kan? Kan suka ada ya wanita yang seperti itu, kata dokter, ini kalau misalkan tidak diangkat rahimnya, ini nanti bisa membahayakan loh kepada sang wanitanya, misalkan seperti itu. Kalau udah ada obrolan seperti dari dokter itu karena bertujuannya untuk suatu kemaslahatan, ya itu nggak apa-apa kita steril. Tapi kalau tidak ada bertujuan untuk kemaslahatan, ya pengen aja gitu diangkat saking nggak pengen punya anak, itu baru tidak boleh. Ya, tapi kalau tujuannya tadi kemaslahatan, maka itu hukumnya boleh. Karena kan nanti karena apa? Karena kan ada suatu kemadorotan kan. Jadi madorat itu kan apa ya? Bulughuhu ila haddin idza lam yatanawil, seperti itu. Al-mamnu' halaka aw qaraba wa hadha yubihu tanawul al-haram gitu. Jadi kalau madarat itu kan sampainya suatu kondisi pada batas di mana jika kita tidak melakukan sesuatu hal tersebut itu kan dilarang, maka akan berakibat rusak, maka akan berakibat fatal atau bahkan ya nyaris rusak fatal lah, seperti itu. Nah, kondisi ini baru memperbolehkan kita melalui tindakan yang meskipun pada dasarnya itu adalah hukumnya diharamkan. Pada dasarnya kan hukumnya haram kalau kita sambil mengangkat rahim ya, itu gak boleh haram. Tetapi kan ini ada suatu kemadorotan dan mengambil suatu kemaslahatan. Nah, maka itu gak apa-apa. Ya, gitu kakak ya. Kalau saya ziarah sama keluarga besar, tahlilan kumpul orang tua kalau yang meninggal. Iya bagus kakak Kokoy. Lanjutkan tradisi itu kakak Kokoy ya. Lanjutan tradisi itu kakak Kokoy. Teh paketnya udah sampai, cepet banget, top. Alhamdulillah kakak Galin. Itu datang dengan selamat kakak kopinya. Alhamdulillah. Nanti malam sesudah tarawih langsung dicoba kopinya ya. Kak Galin gimana nih rasanya nih? Kopi yang kualitasnya premium be, insya Allah mantap bener insya Allah kak. Ya. Nanti sesudah tarawih ya. Teh gimana hukum sedekah orang yang gak salat? Apakah sedekah dan salat saling terkait gitu?
Kakak Syahrial, sholat itu tiang agama kak. Adakah saling terkait? Ada saling terkait kak. Cara check out kak. Sekarang nggak ada keranjang kuning kak Ujang. Sekarang nggak ada keranjang kuning kakak Ujang. Sekarang nggak ada keranjang kuning. Keranjang kuningnya insya Allah kakak Ujang nanti malam ya. Sekitar jam 9 insya Allah teteh live. Ada keranjang kuning, kopi lanang jagat sama kopi lanang godeknya kakak Ujang ya. Tapi kalau misalkan kakak Ujang mau check out sekarang kok bisa. Kalau misalkan kakak Ujang mau check out sekarang juga bisa. Nanti kakak Ujang coba masuk dulu ke akun. Kakak Ujang kalau misalkan mau check out sekarang, kalau mau check out sekarang coba kakak Ujang masuk ke akun. Coba kakak Ujang masuk ke akun, di atas video itu ada keranjang. Kalau misalkan kakak Ujang udah paham mana yang harus kakak Ujang check out, ya tinggal di check out aja kakak Ujang. Belum dicoba teh, soalnya lagi di perantauan, takut carilah Van. Ya janganlah. Kah? Anu ageng. Kakak Galin, ini kan kopi kesehatan Kak Galin. Ini kopi kesehatan Kak, ini kopi kesehatan ya. Jadi kalau kakak minum dari sekarang pun ya justru kakak nanti sehatnya lebih awal dong Kak Galin. Nanti ketika Kak Galin ketemu sama istrinya, kondisi tubuh Kakak Galin itu udah lebih sehat, lebih berstamina. Jadi diminumnya dari sekarang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah Kak Galin. Ya, nanti kalau misalkan ketemu sama istrinya tinggal kakak check out lagi. Nanti kakak Galin tinggal check out lagi ya. Pengen nyoba? Iya sok atuh monggo kalau pengen nyobanya. Kakak Ujang udah tahu belum manfaat khasiat itu kopi lanang jagat sama lanang godek? Udah tahu belum khasiatnya? Bukannya Ustazah yang di YouTube itu? Iya Kak Budi. Teteh yang sering nongol ada di konten YouTube Balasran dan di konten YouTube Fikih Nikah. Itu konten YouTube Teteh kakak Budi. Itu konten YouTube Teteh kakak Budi. Kalau buat yang tahan lama yang mana teh? Bulan puasa ini mbak? Iya bulan puasa kakak Maklong. Emang kenapa? Ini bulan puasa. Kalau buat yang tahan lama, oke. Kalau buat yang tahan lama itu kan ada lanang jagat, ada lanang godek ya. Kakak Akfi itu kan ada lanang jagat, ada lanang godek kakak Akfi. Nah kalau lanang jagat itu lebih spesifik untuk pengobatan Kak Akfi. Kalau lanang jagat itu lebih spesifik untuk pengobatan. Kalau lanang jagat lebih spesifik untuk pengobatan, kalau yang lanang godek itu lebih spesifik untuk meningkatkan kualitas ibadah gitu. Jadi ada lanang jagat itu lebih spesifik pengobatan, kalau lanang godek itu yang lebih spesifik untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang warna merah Kak Akfi, ya. Suami teteh orang mana? Orang masih Jawa Barat Kak Syahrial. Teteh orang Sunda, suami teteh juga orang Sunda. Orang Cibatu, orang Garut Kak Syahrial kalau suami teteh. Kalau teteh orang Bandung. Takut sensitif. Iya ya. Kebayang ya Kak Galin ya, apalagi kita LDR udah lama ya gak ketemu sama istrinya, udah kebayang rindunya ya. Untuk yang tahan lama ambil yang apa Kak? Sama-sama Kakak Ujang. Dua-duanya untuk tahan lama. Jadi Kakak Ujang gimana deh? Nanti Kakak Ujang ikuti nanti deh malam ya. Kakak Ujang, nanti Kakak Ujang coba ikuti lagi deh live-nya malam sekitar jam 9. Biar nanti teteh itu jelas banget menerangkan ke Kak Ujang perbedaan lanang jagat sama perbedaan lanang godeknya Kak Ujang. Gimana kalau Kak Ujang nanti sabar menunggu check out-nya. Nanti jam 9 malam atau jam setengah 10 nanti teteh tunggu Kakak Ujang datang ke live teteh ya. Nanti teteh nerangkan itu perbedaan lanang jagat sama lanang godek Kakak Ujang ya. Suaminya orang Garut, iya Kak Plafon, orang Garut. Teteh udah buktikan. Kakak Maklong. Kakak Maklong, kalau teteh setiap hari udah biasa banget minum ini kopi. Apalagi suami teteh itu pecinta kopi banget Kak. Satu hari bisa sampai 2-3 gelas kalau suami teteh Kakak Maklong minum ini kopi. Jadi bukan udah membuktikan lagi Kak. Karena Kakak Maklong kan ini kopi kesehatan Kak. Ini tuh kopi kesehatan. Jadi kalau misalkan teteh gak minum ini kopi ya rugi banget lah Kak. Kalau teteh gak minum ini kopi serius Kak, rugi banget. Karena kan teteh pengen tubuhnya sehat, pengen selalu terjaga metabolisme tubuhnya. Maka teteh udah biasa banget minum ini kopi. Dan alasan yang lainnya kan teteh pengen menyeimbangi dong. Pengen menyeimbangi suami teteh dong. Karena jangan sampai suami teteh yang energik gitu tapi tetehnya yang loyo. Oh gak asik banget dong. Jadi biar seimbang. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ikut, ayo.